Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. يقول الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة takturu min damiha ayughfiru laka ma salaka min dhanbik. Babul udhiyati, bab udhiyah. Udhiyah ini artinya korban. Bab kurban. Hiya sunnatun muakkadatun la tazibu illa bin nazar wa la yudhi'u illa al-iblu wal bagaru wal ghanamu wa abdaluha al-jamalu wal baqaru wal ghanamu. Babu udhiyati, bab udhiyah. Udhiyah itu adalah mayujbahu minan na'imi takarruban ilallah. Kurban itu adalah mayujbahu, hewan yang disembelih takarruban ilallah, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Min yaumin nahri ila akhiri yaumit tasyrik. Waktu penyembelihan itu pada tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Tanggal 9 bulan Zulhijjah, yakni Yaumun Nahar, yakni hari raya Idul Adha. Ila akhiri yaumit tasyrik, sampai akhir yaumu tasyrik. Itulah yang namanya dikatakan kurban. Jadi kurban itu adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua minal hijrah, dan Allah turunkan surah Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat begitu banyak kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni buat kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau telah menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Karena jari di tangan kita, dua tangan kita itu cuman ada 10 jari. Lidah kita tidak bertulang dan sangat kecil dan tidak bisa menghitung nikmat Allah. Tapi la in syakartum la azidan, jika kalian bersyukur pasti kami akan tambahkan. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kalian ingkar sungguhnya azabku sangat pedih. Yang Allah minta kepada kita fasalli wanhar, yang Allah minta kepada kita adalah melaksanakan sholat dan berkorban, yakni berkorban waktu, tenaga, ilmu, harta benda, bahkan jiwa raga kita untuk agama kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwil qulub. Sungguhnya orang-orang yang mensyiarkan agama Allah, sesungguhnya orang yang mensyiarkan agama Allah Ta'ala itu adalah kepekaan hati, kepedulian kita dengan agama Allah Ta'ala, apalagi pada hari raya kurban. Banyak diantara kita yang berkorban, bahkan ada orang yang lebih rendah ekonominya dari kita, tapi mereka mau berkorban dan peduli dan mensyiarkan agama Allah Ta'ala di dalam berkorban. Ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kalau di dalam urusan agama dan urusan akhirat,
kita jangan ngelihat ke bawah, kita ngelihat ke atas di dalam urusan akhirat. Walaupun kita udah ta'adadu udhiyah, walaupun kita udah beberapa kali yang namanya kurban, jangan merasa diri kita udah berkorban, karena belum tentu korban yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memohon kepada Allah supaya apa yang kita kerjakan dari amaliyah kita muhtasiban lillah, semata-mata untuk mencari ridha Allah, dengan yakin insyaallah Allah akan terima amal ibadah kita, korban kita, insyaallah. Tapi jangan merasa puas dengan amaliyah kebaikan yang kita lakukan, walaupun berulang-ulang kali kita berkorban setiap tahunnya. Semuanya itu ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sebab nikmat harta, kelonggaran, keluasan rezeki itu adalah khususiyah yang Allah berikan kepada hamba Allah yang Allah kehendaki. Yabsitu rizqa liman yasha wa yaqdir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang membentangkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan rezeki apa yang Allah kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Mungkin tahun ini kita bisa berkorban, alhamdulillah. Bisa jadi tahun-tahun akan datang ternyata kita nggak bisa berkorban, dan kita termasuk orang yang diperhatikan dari pengurus masjid dan ketua-ketua daripada kurban. Kita diperhatikan kehidupan kita. Sekarang kita memberi, bisa jadi tahun-tahun akan datang kita bisa menerima. Kita bisa ngelihat dan kita belah kasih sayang kepada mereka, dan kita berbagi kepada mereka. Suatu saat nanti orang yang kita beri, yang kita perhatikan dia, bisa jadi suatu saat nanti dia akan sayangi kita, dan dia akan ingat kebaikan kita, dan dia mau berbagi sama kita. Alhamdulillah, tilka ayyam nudawiluha linnas. Begitulah kesuksesan, kehancuran Allah putar balikan bagi mereka, agar mereka mengambil suatu pelajaran. Makanya jangan bosan-bosan di dalam berbuat baik. Alhamdulillah, sampai akhir hayat kita. Apalagi yang namanya kurban. Hukmuha sunnatun muakkadatun. Hukum korban itu adalah sunnah muakkad. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakrukha fi hayatihi. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan korban sampai akhir hayatnya. Pertama kali yang beliau korbankan kekala hari raya kurban ini, yakni satu ekor onta yang besar. Beliau beli di pasar, kemudian beliau tuntun onta itu menuju Masjidil Quba. Pas sampai di Masjidil Quba, kemudian para sahabat ngeliat dan menanyakan, ya Rasulullah, itu onta begitu besar yang kau beli, apakah ini onta buat kendaraan engkau ya Rasulullah? Dulu kan kendaraannya apa? Onta. Kata Nabi, tidak. Aku jadikan onta yang telah aku beli, aku jadikan korban pada hari raya kurban. Kemudian sahabat bertanya. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala qala ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala berkata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma haza udahi. Ya Rasulullah, apa sih ini korban? Qala sunnati abikum Ibrahim. Kemudian Nabi bersabda, korban itu adalah perbuatan baik yang pernah dikerjakan oleh datuk kamu Nabiullah Ibrahim.
Qalu pamalana fiha ya Rasulullah. Qalu, maka sahabat bertanya, pamalana fiha ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan ya Rasulullah jika kami berkorban? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bikulli sya'ratin hasanah. Dari setiap rambut yang nempel pada hewan tersebut adalah satu kebaikan. Qalu asuf ya Rasulullah. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kulitnya? Qala bikulli sya'ratin hasanah. Rawi Ibnu Majah wa Hakim. Dan Nabi bersabda, setiap satu helai bulu yang nempel pada kulit hewan tersebut adalah satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Alhamdulillah. Bayangin nih, bulu yang nempel pada hewan korban tersebut tidak menjadi rebutan oleh manusia dan dipandang sebelah mata oleh manusia, akan tetapi ada nilai pahala yang besar bagi orang yang berkorban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dagingnya, bagaimana tulangnya, bagaimana tanduknya, bagaimana hati dan isi daripada hewan korban tersebut pasti mengandung pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahda. Oleh karena itu, baguskanlah diri kamu, bersihkanlah diri kamu dengan korban. Kalau kita pengen bersih jiwa kita dari sifat-sifat yang tercela ataupun sifat sombong, iri, hasud ataupun dengki ataupun sifat-sifat kikir, hendaknya kita paksakan untuk berkorban. Sebab kalau berkorban harta itu sesuatu yang paling berat. Kalau korban ilmu itu banyak. Kalau korban tenaga apalagi. Tapi kalau korban harta itu enggak sembarangan. Kecuali memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab harta yang kita keluarkan itu pilihan Allah. Karena Allah kepengen diri kita berada dalam surganya. Karena Allah kepengen diri kita ada dalam surganya. Makanya orang kalau mengorbankan harta itu enggak sembarangan orang, kecuali pilihan Allah Ta'ala. Al-Jawadur Rahibun. Kecuali Allah Ta'ala maha dermawan, maha pengasih dan maha penyayang. Yuti min sifatihi may yasha. Allah akan berikan sifat-sifat Allah yang ada di Asmaul Husna kepada orang yang Allah kehendaki. Apalagi korban harta. Itu luar biasa. Itu korban harta. Kalau korban tenaga banyak, tapi korban harta cuman sedikit. Maka korbankanlah harta yang kita miliki. Ungkapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Faba nikmati rabbika fahdis. Maka ceritakanlah, perbarukanlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sambil kita berbagi dan kita nikmati dan kita perlihatkan kepada manusia sebagai contoh teladan yang baik. Alhamdulillah. Beli hewan kurban. Beli hewan kurban. Kemanfaatan hewan kurban itu sangat luar biasa. Bagi orang lelaki, bagi orang yang berkorban, sunnah untuk memotong sendiri. Kalau perempuan, sunnah mewakilkan, kemudian dia disunnahkan untuk menyaksikan. Kalau orang laki yang berkorban, sunnah motong sendiri kalau memang dia mampu untuk memotongnya. Sunnah. Kalau memang dia nggak mampu untuk memotongnya karena nggak tega ya, nah disunnahkan untuk menyaksikan. Sunnah untuk menyaksikan. Nah, kenapa? Sebelum darahnya itu jatuh ke tanah, Allah telah mengampunkan dosa orang yang berkorban. Alhamdulillah. Kalau orang perempuan bagaimana Ustaz? Sunnah enggak motong sendiri? Enggak. Sunnah menyaksikan.
sunnah menyaksikan. Karena Nabi SAW Nabi bersabda, ya Fatimatu kumi ila udhiyatik fashudiha. Kakala Sayyidina Fatimah Zahra binti Rasul membeli 1 ekor kambing, kemudian diberitahukan oleh ayahnya. Kemudian Nabi bersabda, wahai Fatimah, bangunlah kamu dan saksikanlah hewan kurban kamu ketika dipotong. Fa inna laki bi awal qutratin, sungguhnya untuk engkau tetesan yang pertama, taqturu min damiha, tetesan pertama dari darahnya yang akan jatuh, yughfirullahu laki ma salaf, Allah akan mengampunkan dosa engkau yang telah lalu. Makanya sunnah bagi perempuan nyaksiin. Sunnah. Kalau motong gimana pusat? Orang perempuan makruh, berarti perempuan tomboy itu. Woi, perempuan apa? Tomboy nom. Kambingnya dipotong, apalagi lu lakinya. Macam-macam cob. Lah, hati-hati. Kalau perempuan makruh. Lagi belum pernah kita ngelihat orang perempuan motong kebo, benar nggak? Belum pernah kita ngelihat perempuan motong sapi. Belum pernah kita ngelihat perempuan motong kambing. Jangankan sapi, kebo, kambing, ayam kampung piaraan dia aja nggak berani dipotong, benar nggak? Sebab tidak ada sesuatu yang paling mulia, suatu pekerjaan yang dicintai oleh Allah pada hari raya kurban kecuali menyembelih hewan kurban. Jadi tidak ada sesuatu yang paling mulia pada hari raya kurban kecuali menyembelih hewan kurban. Maksud menyembelih hewan kurban ini orang yang beli hewan kurbannya, bukan yang motong. Bukan yang motong, kecuali dia beli hewan kurban, dia motong juga, tuh pahalanya 2. Pahala hewan kurban yang dibeli, kedua pahala memotong hewan kurban. Ma amala ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabba ilallah min iraqid dam, wa innahu lata'ti yaumal qiyamati bi kuruniha wa as'ariha wa asfaiha. Wa inna ad-dam'a la yaqau min makanin wa inna ad-dam'a la yaqau min Allahi bi makanin qabla yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsah. Rawi Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu taala anha wa Ibnu Majah wa Hakim qala hadisun hasanun sahih. Dari hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW Nabi bersabda, ma amala ibnu Adam min amalin yaumun nahar habba ilallah min iraqid dam. Karena tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah pada yaumun nahar kecuali memotong hewan kurban. Kenapa hikmahnya? Orang yang paling dicintai Allah Ta'ala suatu amalan yang dikerjakan seorang hamba pada hari raya kurban, yakni menyembelih hewan kurban. Karena nggak semua orang bisa, betul? Nggak semua orang bisa. Banyak orang kaya-kaya, uangnya banyak, hartanya banyak, tapi dia belum pernah berkorban. Dia belum pernah, berarti jalan kaki di sono di padang mahsyar. Berapa banyak orang yang sangat sederhana, tapi kepekaan dan kepedulian dan cintanya kepada syiar agama Allah pada hari raya kurban untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Nabi Ibrahim untuk berkorban. Walaupun hidup kesederhanaan, tapi dia bisa berkorban. Tergantung iman. Ada tetangga kita kerjaannya serabutan, tapi disanggup berkorban.
Ada lagi tetangga kita yang sebelah sono, kontrakannya banyak, hartanya banyak, tapi nggak korban. Tapi pengurus masjid peduli banget. Tuh kontrakannya 20 pintu dikasih tuh panitia. Alhamdulillah. Tapi yang mengutin kontrakan nggak korban. Betul nggak? Tapi yang mau nyewa itu kontrakan dia berkorban. Kenapa? Pilihan Allah. Pilihan Allah. Karena Allah kepengen dia punya kendaraan nanti yaumul masyar. Karena Allah kepengen orang yang dibangkitkan yaumul kiamah, orang yang berkorban, dia akan dapat hibur, kabar gembira dari hewan yang dikorbankan di kata dunia. Sampai padang masyar begitu juga. Kakak dihancurkan di bumi, kemudian digepengin, diratain. Tuh manusia dikumpulkan ketika itu. Yauma yub'asu man fi kuburihim fa yunabbihum bima kuntum ta'malun. Pada hari itu kata Allah, Allah perintahkan malaikat Ijrail untuk mencium sangkakala. Yang kedua kali kakala mereka hitungan 1 detik mereka akan berbondong-bondong kumpul di padang mahsyar menghadap Allah. Walam nugadir minhum ahdah. Tidak ada seorang pun yang tersisa ketika itu. Mereka digiring menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai baju, enggak pakai selimut, enggak pakai celana, enggak ada tuh payung yang menutupi dia. Bahkan 1 helai benang pun enggak ada tuh di badannya. Sampai seperti orang baru lahir dari rahim seorang ibu ke alamut dunia. Tuh ngadap Allah begitu. Tapi kalau orang yang pernah berkorban, kalau banyak orang yang sangat takut, tiba-tiba hewan korban itu akan menghampiri dia. Dia akan berkata, wala tansani, jangan kau lupa. Man anta ma ra'aitu ahsana minka. Siapa engkau? Aku belum pernah melihat hewan sebagus engkau. Ana udhiyatuka. Aku hewan korban. Engkau yang waktu engkau korbankan ketika di dunia. Itu udah dijemput dari amal kebaikan kita. Bagaimana nanti kita dibangkitkan yaumul mahsyar? Siapa yang belain kita? Nggak ada. Siapa yang nolong kita? Nggak ada. Siapa yang bisa peduli kita? Nggak ada. Siapa yang ngajak ngomong kita? Nggak ada. Semua orang berlari, semua orang takut, kecuali amal-amal kebaikan kita yang kita lakukan ketika di dunia. Itulah yang akan menghibur amal kebaikan kita. Termasuk duduknya kita di majlis ini, infak sedekah yang kita keluarkan, Al-Quran yang kita baca, ibadah solat yang kita lakukan, puasa Ramadan yang kita kerjakan, pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang telah kita laksanakan, pahala-pahala kebaikan yang bakalan datang kita, yang menghibur kita, salah satu adalah kurban. Tuh. Wa inna la ta'ti yaumal qiyamati bikurniha wa as'ariha wa asfariha. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan dama'a la yaqahum minallah bimakanin qabla an yaqa 'alal ardi. Sesungguhnya darah akan jatuh ke tanah, sungguhnya Allah telah menerima hewan korban tersebut. Fatibu biha nafsah, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan kurban. Nanti orang yang berkorban punya kendaraan khusus nanti di yaumul kiamah. Dia nggak bakalan takut, nggak bakalan sedih. Kamu siapa? Aku hewan korban kamu yang kamu korbankan di dunia. Kira nggak? Nah, maka hati-hati kalau belum korban, takut besok meninggal dunia. Ya namanya ajal kita nggak tahu, bener gak? Emang kalau ajal datang itu kompromi, nggak bisa. Tidak bi, maka li nafsin antamuta illa bi'idnillah kitaban muajjalah. Tidak ada seorang pun yang mati kecuali kematian itu telah ditentukan oleh Allah. Mau nggak mau, kalau udah waktunya, kira-kira tinggalin nggak nih? Tinggalin nggak, gue tanya?
tinggalin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.